Masih barengan sama gue Dimas dan lo masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan iya, lagi-lagi Lembaga Amal Indonesia ngeluarin sebuah tablet. Ini adalah ITEL VistaTab 11. Di video kali ini gue pengen unboxing sebuah tablet dari ITEL yang satu ini. Gue pengen cari tahu gimana detail spesifikasinya, gimana isi dalam paket penjualannya. So, buat lo yang penasaran sama ITEL VistaTab 11, jangan ganti channel lo, tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Oke, teman-teman, jadi seperti ini bentukan box dari ITEL VistaTab 11. Di bagian depan boxnya di sini ada keterangan gambar tabletnya ya, VistaTab 11 ITEL di bagian sebelah kanan boxnya. Di sini ada keterangan 12 bulan garansinya. Terus juga di bagian sebelah sini dia ada keterangan untuk nomor IMEI serta untuk warna yang lagi gue pegang sekarang ini adalah deep gray. Terus juga di bagian sebelah sininya polosan aja. Di bagian bawahnya dia ada keterangan untuk beberapa nilai jual utamanya ya. Dia ada AI Education Tools, layarnya ada di 10,1 inci HD clear display, baterainya ada di 6000 mAh. Sedangkan di bagian belakangnya di sini ada beberapa keterangan nilai jual utamanya lagi kayak AI, terus juga layarnya, terus juga baterainya 6000 mAh. Dia ada Learning Center, ada Parental Control juga, ada Include Protective Case, dan juga di sini dia ada keterangan Swift Book to Screen dengan RAM dia ada di 4 plus 8 GB, jadi totalnya ada di 12 GB. Terus juga internal storage-nya ada di 128 GB. Dan yuk, nggak usah pakai lama, langsung kita unboxing aja untuk tablet yang satu ini, teman-teman. Oke, plastiknya sudah terbuka. Dan iya, kita langsung dihadapkan sama boxnya yang ternyata glossy juga dia. Yuk langsung kita buka aja di sini. Oke, seperti itu. Kita taruh di sini untuk boxnya, dan iya, kita langsung dihadapkan sama tabletnya yang punya ukuran layar 10,1 inci. Menurut gue ini adalah ukuran layar yang pas ya teman-teman. Di atas 8 inci tapi masih di bawah 12 atau 13 inci yang sekarang lagi banyak banget beredar tablet 13 inci nih teman-teman. Menurut gue ini pas karena nanti pada saat seandainya gue pakai tablet ini untuk head unit, itu ukurannya bakal pas nih gue pasang di dashboard mobil. Nggak kebesaran, nggak kekecilan juga. Oke, seperti ini. Kita taruh dulu aja untuk tabletnya. Di bagian dalamnya kita dapat charger. Oke, untuk chargernya di sini dia punya kapasitas ada di, untuk kapasitasnya dia ada di 5 volt 2 ampere ya. Artinya dia chargernya ada di 10 watt. Untuk ukuran tablet dengan baterai 6000 mAh, chargernya ada di 10 watt. Menurut gue memang masih terlalu kecil, tapi harusnya sih sudah cukup ya. Seperti itu chargernya. Terus juga di sini kita dapat kabel charger dan juga ada SIM tray ejector. Di sini untuk kabel chargernya dia menggunakan USB Type A to USB Type C seperti ini yang punya ukuran yang cukup panjang, nggak terlalu panjang sih sebenarnya. Ini ada di sekitaran 80-90 cm seperti itu. Dan juga dia ada SIM tray ejector karena memang tablet yang satu ini dia informasinya bakalan support untuk 4G LTE juga. Seperti itu, kita buka lagi di sini. Oke, ternyata di bagian bawahnya kita dapat, oh, apakah ini? Oke, ada satu buah kayak dudukan handphone gitu, dudukan tablet gitu. Terus juga di sini kita dapetin sebuah casing. Oke, sebuah casing yang dia ternyata flip cover seperti ini ya teman-teman untuk casingnya. Tapi dia tidak hard case. Untuk yang di bagian kena tabletnya seperti ini dia modelnya menggunakan jelly case warna hitam matte seperti ini untuk casingnya. Oke, seperti itu yang kita dapetin dari paket penjualannya. Ini mau gue beresin, nanti kita bakal fokus sama tabletnya. Oke, teman-teman, ini dia tabletnya ITEL VistaTab 11, masih terbungkus sama plastik. Di sini juga ada beberapa nilai jual utamanya lagi. Dan ya, yuk langsung kita buka aja tabletnya. Oke, seperti itu. Warnanya adalah deep gray. Ini lebih ke warna abu-abu metalik gitu ya. Seperti ini, dan dia bagian back covernya atau bagian belakangnya ini dia terbuat dari metal teman-teman. Tapi untuk bezelnya dia dari plastik nih. Oke, untuk bagian belakangnya ini dia berasa banget dingin ya karena dia dari metal seperti itu. Ini agak anomali karena biasanya untuk tablet-tabletnya ITEL itu dia seluruh bagian bodinya dari metal tapi disisain sedikit untuk area antena dia menggunakan polikarbonat. Tapi ini untuk di bagian backdoornya full dia menggunakan metal, sedangkan di bagian bezel-bezelnya ini atau frame-nya dia menggunakan
material dari polikarbonat seperti itu teman-teman. Dan ini dia cukup ringan ya, asli ini tabletnya ringan banget, nggak kayak beberapa tablet itel sebelumnya yang pernah gue cobain dengan kondisi bobot yang memang agak berat. Tapi yang ini dia cukup ringan ya teman-teman untuk tabletnya, asli ini ringan banget untuk tabletnya. Dan dia orientasinya itu modelnya ke portrait seperti ini ya, jadi bukan landscape kayak gini karena posisi kameranya ada di bagian atas sebelah sini. Oke, seperti itu. Kita tur dulu untuk body-body yang ada di bagian tabletnya. Di bagian belakang sini ada logo itel yang lumayan besar. Oke, kayak gitu. Di sini juga ada logo VistaTap AI Design by itel. Ada kameranya ya, frame kameranya. Dia di sini kameranya cuma ada satu aja. Sedangkan di bagian bawahnya di sini ada LED flash dan juga di sini ada keterangan AI seperti itu. Di bagian atas tabletnya di sini ada satu buah mikrofon. Sedangkan di bagian kanan tabletnya di sini ada grill speaker. Oke, terus juga di sini dia ada tombol power dan juga ada tombol volume up serta volume down. Di bagian sebelah sini dia ada SIM tray-nya. Yang kalau kita buka di sini teman-teman untuk SIM tray-nya. Oke, kita lihat di sini untuk SIM tray-nya. Oke, dia bisa 2 buah nano SIM card ataupun juga 1 buah nano SIM dan juga micro SD ya teman-teman. Oke, kalau kita lihat di sini ya benar dia hybrid ya. Jadi lo harus pilih antara SIM 1 dengan SIM 2 ataupun juga SIM 1 dengan micro SD seperti ini. Oke, seperti itu untuk di bagian SIM tray-nya. Sedangkan di bagian, ternyata di bagian sebelah sini juga ada grill speaker. Jadi posisi tabletnya kan seperti ini ya. Posisi tabletnya seperti ini. Terus juga speakernya dia ada di kanan kiri kayak gini, dual stereo speaker. Sedangkan di bagian sebelah sini, di bagian bawahnya ya harusnya, ini dia ada port USB Type-C untuk charger. Dan di bagian depannya di sini ada layar berukuran 10,1 inci. Dia ada perlindungan anti goresnya yang bisa kita kletek juga. Tapi kayaknya sayang ya kalau dikletek. Gue pikir itu dia. Oke, seperti itu. Gue pikir itu dia bisa dilepas untuk ininya teman-teman. Oh iya benar, harusnya bisa dilepas kayak gini. Ternyata dia nyangkut sama si anti goresnya. Oke, seperti itu dia anti goresnya. Jadi hati-hati ya teman-teman, pas lo ngeletek anti goresnya jangan langsung diangkat, bener-bener diangkat kayak gitu. Tapi dipastiin angkatnya agak sedikit agak sedikit lembut gitu. Karena dia anti gores yang benerannya jadi ikutan ke bawah. Jadi lo angkatnya yang pelan-pelan aja supaya si anti goresnya ini nggak ke bawah teman-teman. Jadinya bakal gelembung-gelembung kayak gini. Sebenarnya bisa dibenerin tapi ya lebih baik hati-hati aja. Oke, seperti itu teman-teman ini. Oke, tabletnya mau gue nyalain dulu. Nanti gue juga bakal balik lagi setelah gue nyalain tabletnya dan juga setting-setting serta install beberapa aplikasi juga. Ya. Oke teman-teman, ini tabletnya udah gue nyalain dan tampilan pertamanya seperti yang bisa lo lihat sekarang. Ya, jadi seperti ini teman-teman tampilan pertama dari itel VistaTap 11. Menurut gue ini itel cukup pintar untuk memilih wallpaper ya, karena kelihatan ini tajam sekali untuk wallpapernya. Padahal dia resolusi dari layarnya itu cuman ada di 720p atau HD aja. Sebenarnya 800 pixel sih ya. Jadi HD aja seperti itu teman-teman, HD plus. Dan ya seperti ini, seperti yang bisa lo lihat di sini untuk bezelnya, dia memang untuk di bagian kanan kirinya ya, karena dia posisinya adalah portrait seperti ini. Bagian kanan kirinya ini cukup tipis, tapi untuk di bagian atas dan bawahnya ini cukup tebal. Dan jujur gue sudah lama sekali tidak melihat tablet dengan bentukan layar yang seperti ini. Artinya dia memang lebih memanjang 16:9 seperti ini. Karena kebanyakan tablet yang pernah gue cobain itu kayak layarnya punya aspek rasio gitu ya, 16:10 yang memang agak mengkotak tabletnya. Tapi yang ini di itel VistaTap 11 ini dia bentukan layarnya dibikin portrait seperti ini dan dibikin yang modelnya ini ya terkesan memang agak terkesan lama ya kalau menurut gue teman-teman. Tapi ini kayak kangen aja gitu, kayak nostalgia aja bentukan tablet yang seperti ini gitu ya. Dan ya untuk bezelnya tadi seperti yang sudah gue bilang sama lo, kalau untuk di bagian kanan kirinya ini agak tipis, tapi untuk bagian atas dan bawahnya ini emang agak cukup tebal seperti ini. Dan untuk refresh rate layarnya sendiri dia ternyata cuma ada di 60 Hz aja ya teman-teman. Di sini setelah gue cari tahu ya, kita lihat di sini setting. Dia untuk layarnya dia tidak ada pilihan untuk yang ada di 90 Hz atau di 120 Hz teman-teman. Ya seperti ini, jadi layarnya cuman ada di 60 Hz aja. Cuman yang gue suka lagi dari tablet ini, dia beneran tablet ya, jadi bukan handphone yang dibesarkan seperti itu. Meskipun dia di sini ada pilihan untuk telepon, karena memang tablet ini dia bisa memasukkan 2 buah nano SIM card seperti itu. Jadi kita bisa melakukan panggilan juga menggunakan tablet yang satu ini. Tapi kalau untuk WhatsApp ya teman-teman, dia tetap harus scan barcode, yang artinya ini cuman mirroring aja dari handphone yang biasa kita pakai untuk WhatsApp seperti itu.
Oke, kita lihat juga di sini untuk detail spesifikasinya ya teman-teman. Tablet dari itel VistaTab ini dia seperti ini untuk detail spesifikasinya. Dia RAM-nya ada di 4 GB dan dia sudah menggunakan UFS teman-teman. Dia sudah menggunakan UFS untuk prosesornya. Dia menggunakan T7250 atau Tiger T615 dengan arsitektur ada di 64 bit dan dia punya 8 inti prosesor yang terbagi menjadi 2 klaster, di mana klaster yang pertama itu adalah Cortex A75 2 kali 1,82 GHz dan 6 kali 1,61 GHz Cortex A55 untuk efisiensi dayanya dengan fabrikasi ada di 12 nanometer. Sistemnya seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk screen-nya dia 800 x 1280 pixel, artinya dia HD+. Untuk memorinya seperti ini 4 GB. Terus juga di sini ada keterangan kameranya. Kamera belakang ada di 8 megapiksel, sedangkan untuk kamera depannya dia ada di 5 megapiksel. Baterainya ada di 6000 mAh dengan charger yang tadi kita sudah cari tahu juga, yaitu ada di 10 watt. Untuk sensornya dia ya standar tablet entry level lah ya, ada accelerometer dan juga ada light sensor. Bahkan ada beberapa tablet yang seperti ini ya, entry level kayak gini dia nggak punya light sensor. Ini masih ada light sensornya juga, jadi artinya si layarnya dia bisa dimming otomatis mengikuti cahaya di sekitar kita, seperti itu. Oke, untuk lo yang pengen tahu skor Antutu-nya itu seperti apa, gue juga sudah install aplikasi skor Antutu benchmarknya di sini. Dan seperti yang bisa lo lihat di sini, skor Antutu-nya dia bisa mendapatkan ada di 317.230 poin. Ini mirip-mirip ya sama beberapa memang tablet entry level yang pakai Helio G99 mungkin atau G100. Kayaknya sih kalau misalkan Helio G100 enggak ya, karena dia Helio G100 itu kan pakainya angkanya bisa di angka 400 ribuan, tapi ini dia bisa mendapatkan skor 317 ribuan poin. Menurut gue udah lumayan oke. Harusnya bisa dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Gue juga di sini udah melakukan pengujian untuk storage testnya juga. Dia bisa mendapatkan skor sebesar 75.185 poin dengan speed bacanya ada di 1 GB, sedangkan untuk speed tulisnya dia ada di 900-an MB dan juga AI rate-nya ada di 144 MB per detik. Sedangkan buat multitouch-nya tadi gue juga sudah melakukan pengujian. Kalau tablet yang satu ini dia bisa sampai dengan 10 sentuhan jari seperti ini teman-teman. Oke, harusnya aman kalau misalkan mau dipakai buat kebutuhan main game. Di sini gue juga sudah download game Subway Surf ya teman-teman, untuk cari tahu apakah tablet ini responsif atau enggak untuk layarnya. Cuman memang sayangnya dia refresh rate-nya masih ada di 60 Hz aja. Bukan suatu deal breaker kalau menurut gue, karena kalau misalkan lo pengen pakai tablet ini untuk kebutuhan entertainment system yang tipis-tipis aja harusnya masih oke, atau juga kebutuhan anak untuk main game tipis-tipis itu juga sudah oke kalau menurut gue. Oke, kayak gini. Layarnya cukup responsif ya. Oke, seperti yang bisa lo lihat di sini, layarnya cukup responsif ya. Jadi dia geser kanan kiri masih aman. Kanan kiri atas bawah masih aman dan dia udah support 10 sentuhan jari seperti itu teman-teman. Nah, ada salah satu nilai jual utama juga dari si itel VistaTab yang satu ini, di mana dia ada yang namanya adalah learning center teman-teman. Di sini dia ada yang namanya learning center. Sebenarnya ini adalah fitur yang memang sudah ada dari itel VistaTab 30 series yang sebelumnya pernah kita bahas juga. Jadi di sini ada learning center, ada untuk anak berusia 12 tahun ataupun juga ada anak yang benar-benar masih toddler gitu ya, masih anak-anak kecil, masih anak-anak yang biasanya PAUD gitu ya. Nah, di sini ada kids teman-teman. Di kids ini kita bisa melakukan gambar seperti ini, terus juga di sini kita bisa melakukan mewarnai seperti itu. Terus juga di sini ada learning ya, kayak gini kita mengenal nama benda, nama hewan seperti itu. Atau juga seperti ini untuk anak usia 12 tahun. Kita bisa belajar kayak misalkan matematika, ada belajar bahasa Inggris, ada science dan juga ada teknologi. Nanti tinggal diikutin aja. Ini dia berupa video ya teman-teman, dan ini dia videonya harusnya sih offline ya, harusnya sih seperti itu, harusnya sih dia offline, tapi nanti koreksi kalau misalkan seandainya gua salah. Tapi yang jelas kita bisa melakukan pembelajaran untuk anak-anak dengan menggunakan tablet ini. Jadi tablet tidak hanya dipakai untuk kebutuhan entertainment si anak, tapi kita juga bisa pakai tablet ini untuk kebutuhan belajar anak juga, dan itu kita bisa awasi juga nih teman-teman pakai aplikasi yang dari itel sendiri tadi bilangnya adalah parental control ya, jadi diawasi sama orang tua seperti itu. Tapi yang jelas seperti ini. Dan untuk kameranya sendiri ya, kita lihat di sini untuk kameranya. Oke, seperti ini untuk kamera depannya. Kita lihat dulu untuk kamera belakangnya, dia modelnya seperti ini sih harusnya, karena modenya portrait kayak gini ya. Dia ada panorama, ada portrait, ada pro, ada
capture, ada video, ada time lapse juga bahkan, dan juga di sini dia ada more. Untuk more dia di sini bisa QR code, ada night mode, dan juga ada audio note. Seperti itu. Untuk Pro-nya dia cuma ada untuk kamera belakang aja dan untuk pengambilan foto aja, bukan video seperti itu. Sedangkan untuk videonya sendiri dia di sini maksimalnya ada di, kita lihat di sini ya. Oke, dia maksimalnya ada di 1080p 30 fps, 720p 30 fps, atau 480p 30 fps. Ini harusnya berlaku untuk kamera depan dan juga kamera belakang juga, teman-teman. Ya, maksimalnya, ternyata untuk kamera depannya maksimal cuma ada di 720p 30 fps aja. Dan yuk langsung kita cobain aja. Di sini foto tipis-tipis untuk tablet yang satu ini ya, kita cobain untuk video fotonya dulu. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba foto untuk boxnya. Oke, kayak gitu. Sekali lagi ya, kita cobain sekali lagi, kita foto mouse ini aja yang ada warnanya. Tapi agak susah ya kalau misalkan kita pegang pakai satu tangan untuk foto objek. Jadi harus dipegang pakai dua tangan. Seperti itu. Sekarang kita cobain untuk kamera depannya. Kita cobain untuk portraitnya. Oke, kayak gitu. Sekarang kita cobain untuk kemampuan video dari tablet yang satu ini. Lagi-lagi sebenarnya tujuannya bukan untuk cari tahu bagus atau enggak videonya atau kayak gimana ya. Tapi kadang tablet ini kan dipakai untuk kebutuhan untuk kebutuhan video call seperti itu. Makanya kita cobain ya. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari sebuah tablet itel ya, itel Vista Tab 11. Ini gue menggunakan resolusi tertingginya dia ada di 720p 30 fps karena memang untuk kamera depannya dia maksimal ada di 720p 30 fps. Jarak antara muka dan tablet ini kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm. Ini gue pegang pakai tangan aja ya. Kalau misalkan lo nanyain kestabilannya kayak gimana, kayaknya agak too much kalau menurut gue, karena tablet itu rata-rata dipakai ya dengan posisi dia diletakkan di meja ataupun juga diletakkan di sebuah benda gitu ya. Jadi nggak dipegang kayak gini terus-terusan, karena memang walaupun tabletnya ringan tapi agak aneh aja kalau misalkan kita melakukan video call dengan kondisi tabletnya dipegang seperti itu ya. Ini pun juga sampel mikrofon langsung dari si itel Vista Tab 11 nya. Bagus atau enggaknya nanti bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. Sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian belakangnya ya. Oke teman-teman, ya lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari itel Vista Tab 11 nya. Ini direkam di resolusi tertingginya dia ada di 1080p 30 fps dengan kondisi fokusnya dia segini ya. Kalau kita deketin lagi dia agak sedikit buram, tapi dia bisa untuk autofocus nih. Ini keren sih nih. Ini oke nih, ini nggak yang ternyata nggak cuma segini doang, tapi dia bisa kalau misalkan kondisinya gua deketin kayak gini dia bisa fokus nih teman-teman. Tuh kayak gitu ya, dia bisa fokus juga. Dan nggak yang cepet-cepet banget sebenarnya fokusnya, tapi menurut gue masih balik lagi suatu hal yang sangat-sangat wajar. Seperti itu, dengan jarak antara tablet dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 20-30 cm ya. Kayak gini. Kalau misalkan seandainya lo pengen pakai tabletnya untuk kebutuhan video call, mungkin harusnya kalau misalkan kondisi sinyalnya itu bagus, nanti video yang ditransmisikan pun juga dengan hasil yang seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu kemampuan kamera dari itel Vista Tab 11 nya. Sekarang gue pengen cobain kemampuan untuk GPS nya, karena kan dia tablet ini punya jaringan 4G ya teman-teman. Artinya harusnya dia juga ada GPS nya di sini. Dan yuk langsung kita cobain aja untuk GPS nya. Oke, dia memang bergeraknya itu tidak yang terlalu cepat, tapi memang kondisinya dia cukup akurat. Ini lokasi gue memang ada di sekitaran sini ya teman-teman. Nih ada di sekitaran sini, daerah ujung aspal Pondok Gede. Oke, kayak gitu. Dan karena dia adalah sebuah tablet, harusnya dia bisa menjalankan multi window juga. Nah nih seperti ini ya, bisa di split screen. Jadi lo bisa mendengarkan musik mungkin lewat YouTube sambil nyetir, terus juga sambil bisa pakai Maps seperti itu ya. Jadi lo bisa pakai Maps dan juga dengerin musik lewat YouTube itu secara bersamaan. Kayak gitu. Seperti ini, gue kasih lihat contohnya. Kita split screen di sini. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Tuh.
Jadi ini harusnya aman kalau misalkan lo pengen pakai tabletnya untuk entertainment system di mobil. Yang penting dipastiin aja kondisinya aman, nggak membahayakan seperti itu ya. Lo bisa dengerin podcast, lo bisa juga dengerin musik lewat YouTube, tapi dengan tetap bisa ternavigasi dengan sangat-sangat baik. Nanti gue juga bakal cobain kalau misalkan kondisinya dipakai di mobil itu seperti apa, tapi nanti di video reviewnya aja, karena ini masih video unboxing dan juga impresi pertama. Dan ya udah teman-teman, mungkin segitu dulu aja unboxing impresi pertama, nyobain kemampuan fotonya, kemampuan dari videonya, kemampuan dari main gamingnya tipis-tipis ya teman-teman, dan juga kemampuan dari dual split screen-nya yang tadi, dan juga nyobain GPS-nya. Harusnya sih bakal tetap akurat ya, karena memang dia punya jaringan 4G sendiri, jadi dia tidak bergantung dengan wifi dari luar seperti itu. Dan yaudah, mungkin segitu dulu aja ceritanya. Gue belum bisa cerita banyak karena memang ini masih video unboxing dan impresi pertama aja. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.